Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Syahberi Nur terkait penetapan status tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Majelis menilai penetapan tersangka Syahberi Nur tidak sah dan batal demi hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan penetapan tersangka oleh KPK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena surat perintah penyidikan atau sprindik atas nama Syahberi Nur tidak sah. Dengan pertimbangan tersebut, status tersangka untuk Syahberi Nur tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya KPK menetapkan Syahberi Nur sebagai tersangka suap kasus gratifikasi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan penetapan tersebut, Syahberi Nur menghilang selama 1 bulan. Paman Birin baru muncul kembali pada Senin pagi dan memimpin apel di kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Pemirsa, 7 tahanan atas kasus narkoba melarikan diri dari rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Para napi kabur dengan cara menjebol beton saluran air yang ada di area belakang dan keluar melalui gorong-gorong. Melalui gorong-gorong saluran air inilah 7 tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat dikabarkan melarikan diri. Beton saluran air yang berada di halaman belakang dijebol agar para narapidana bisa kabur melalui gorong-gorong yang mengarah ke samping luar rutan. Ketujuh tahanan tersebut merupakan tahanan atas kasus narkoba. Satu di antaranya diduga kuat merupakan gembong narkoba yang belum lama diringkus polisi dengan barang bukti 100 kg lebih sabu. Pasca kejadian, tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat diterjunkan ke rutan kelas 1 Salemba untuk menggelar olah TKP. Olah TKP diawali dari ruang Brandgeng, sebuah ruang kosong yang merupakan koridor pembatas antara area sel dengan dinding gedung. Tim Inafis memeriksa tralis jendela yang dibobol, beton penutup saluran air yang dijebol, hingga menyisiri gorong-gorong saluran air yang mengarah ke sisi samping luar rutan. Petugas unit reskrim Polsek Cempaka Putih beserta petugas dari Badan Narkotika Nasional juga didatangkan ke lokasi untuk memeriksa sejumlah saksi dan mencari barang bukti. Pihak rutan Salemba masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memburu narapidana yang kabur dan melakukan investigasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi olah TKP kecelakaan beruntun yang menyebabkan 1 orang tewas, 3 luka berat dan 24 luka ringan di kilometer 92 Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat truk alami kerusakan rem. Olah TKP, kecelakaan beruntun yang melibatkan 21 kendaraan dan menyebabkan 1 orang tewas dan 28 terluka di ruas jalan tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta digelar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat hingga 08.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Selama olah TKP, arus lalu lintas dialihkan melalui gerbang tol Cikamuning dan masuk kembali melalui gerbang tol Jatiluhur. Sementara hingga tadi malam, seluruh korban masih jalani perawatan di RSU Dr. Abdul Rojak. 3 harus dirawat intensif dan 24 terluka cukup parah. Sebagian besar para korban menderita luka lecet hingga patah tulang akibat terhimpit kendaraan. Untuk korban tewas merupakan wanita berusia 14 tahun. Terdorong dari belakang, terdorong terus ke tengah-tengah ke arah apa sih tadi itu ya, ke arah kiri langsung ke kanan lagi. Ya, saya keluar dari kemudi langsung naik ke atas. Tabrakan beruntun terjadi di Tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah truk penuh muatan tiba-tiba menghantam antrean kendaraan di tengah hujan. Tim Liputan, iNews melaporkan.